Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu wahdah sadaqa wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jumdahu wa hazza ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna liyahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa rasuluh. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqah kama qala ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'azim wa idun karim. Ahalallahu lakum fihi ta'am wa harama 'alaikum fihi musyam. Wa huwa yawmun tasbihi wa tahmid wa tahlil wa taqdhim. Wasabihu rabbukum fihi wa 'adimu wa tubu ilallahi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala walitukamilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zayyinu a'yadakum bitakbir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syakirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana yang penuh keberkahan ini, marilah kita terus-menerus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat dan karunia, utamanya karunia nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan keafiatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita semua bisa menunaikan seluruh rangkaian tugas dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan selanjutnya Al-Khatib mengajak kepada seluruh hadirin sekalian untuk marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di mana sebelum kita telah bersama-sama berjuang yang amat melelahkan, menahan lapar dan dahaga di bawah terik sinar matahari yang menyengat, serta mengundurkan diri dan anggota tubuh kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang selama puasa di bulan Ramadan ini. Hari Raya Idul Fitri yang disambut oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia dengan kumandang takbir, tahlil, dan tahmid yang menyeruak dan bergemuruh di setiap sudut kehidupan, di masjid, di surau, di lapangan, di jalan, di gunung, dan di seluruh atmosfer kehidupan, menggema memenuhi seluruh angkasa raya, sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan ekspresi rasa syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilannya menaklukkan hawa nafsu dan mengembalikan fitrah atau kesucian jiwa melalui serangkaian aktivitas ibadah, amal soleh, dan mujahadah selama 1 bulan penuh di bulan suci yang baru saja kita lewati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya diberikan kepadamu. Semoga kamu
bersyukur kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ma'asyiral salat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana hari raya kemenangan ini, mari kita hayati kembali makna dan pesan penting kefitrahan manusia, baik sebagai ibadullah atau hamba Allah, maupun sebagai khalifatullah fil ardi atau khalifah di bumi ini. Adapun yang pertama, Idul Fitri mengandung arti kembali kepada kesucian rohani, atau kembali ke asal kejadian, atau kembali ke sikap keberagamaan yang benar. Mana ini mengisyaratkan bahwa setiap muslim yang merayakan Idul Fitri sebenarnya dia sedang merayakan kesucian rohaninya dan menikmati sikap keberagamaan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Wa ma yastawil a'ma wal basir wala dhulumatu walan nur wala dhillul wal kharur." Barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia telah mensucikan diri untuk memperoleh kebahagiaannya sendiri, dan hanya kepada Allah lah tempat kembalimu. Bukankah tidak sama antara yang buta dengan yang melihat? Bukankah pula tidak sama gelap gulita dengan terang benderang? Dan bukankah juga tidak sama yang teduh dengan yang panas? Quran surat Al-Fatir ayat 18 sampai 21. Mari kita perhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala membandingkan orang yang mensucikan dirinya dengan orang yang mengotorinya, laksana orang yang melihat dengan orang yang buta, laksana terang berbanding gelap, laksana teduh berlawan panas. Sungguh sebuah metafora yang patut kita renungkan. Allah seakan hendak menyatakan bahwa manusia yang fitri itu adalah yang mau melihat persoalan masyarakatnya secara empatik, kemudian berupaya mengurainya untuk terciptanya tatanan kehidupan yang adil dan berkesejahteraan. Ia mampu menjadi lentera di kala gelap, menjadi payung di kala panas, menjadi garam bagi kehidupan dengan berupaya menghadirkan kemaslahatan dan prestasi yang maksimal untuk peradaban manusia yang lebih baik. Mereka inilah pemilik agama yang benar, Hanfiyah wa al-Samhanah, yang santun, toleran, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Adapun yang kedua, disadari bahwa fitrah manusia dapat berubah dari waktu ke waktu. Berubah karena pergaulan, karena pengaruh lingkungan, karena pendidikan, karena bacaan dan tontonan, bahkan karena asupan makanan dan minuman. Maka agar fitrah itu tetap terpelihara dan terus bersemi, hendaknya manusia itu mengacu pada pola kehidupan yang islami, yaitu pola kehidupan yang bernafaskan nilai-nilai spiritualitas dan akhlak yang mulia, sehingga darinya diharapkan mampu membangun insan yang hamil, yang memiliki keteguhan iman, keluasan ilmu, pengetahuan, serta terampil dalam menjawab berbagai peluang dan tantangan. Dengan kembalinya kita kepada manusia yang fitrah, sehingga akan menampilkan perilaku-perilaku yang rahmatan lil alamin, yaitu perilaku yang membuat orang lain, bahkan alam lingkungan di sekitar kita merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala muslimu man salimul muslimun bilisanihi wa yadi wal muhajiru man hajara mahana Allahu anhu. Dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir atau orang yang hijrah adalah
orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih Bukhari. Maka itu puasa Ramadan diharapkan dapat membentuk pribadi seorang muslim yang sejati, seperti yang dijelaskan hadis tersebut, bahwa muslim sejati yang kehadirannya benar-benar dapat melahirkan suasana nyaman dan sejuk dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Terutama saat kita menjelang memasuki tahun politik ini, mari kita menjaga kerukunan dan menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan atau perilaku yang dapat memperkeruh kedamaian di antara umat. Hal ini karena Islam untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini, sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Untuk itu segala kebiasaan baik yang telah kita jalankan di bulan suci Ramadan berupa pengendalian hawa nafsu, tadabbur Al-Quran, berderma kepada sesama, mengelola emosi, peduli dan disiplin, bertutur kata yang jujur, serta berbagai amal kebajikan yang lain hendaknya tetap dirawat dan ditingkatkan sedemikian rupa agar menjadi tradisi yang mulia dalam diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, terlebih di tengah deskripsi kehidupan manusia yang semakin krisis spiritualitas dan empati kemanusiaannya. Seperti kita yakini bahwa tujuan final disyariatkannya ibadah siam atau puasa adalah untuk membentuk pribadi yang mutakin, yang memiliki sifat dan karakter seperti disinyalir Allah dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna bis-sarai wad-dharai wal qadimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfirul lidunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallahi wa lam yushiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang gemar berinfak baik dalam suasana lapang maupun dalam situasi sempit, pandai meredam gejolak emosinya, suka memberi maaf, selalu beristighfar dan segera bertaubat bila melakukan dosa dan kezaliman, serta tidak mengulang-ulang kemaksiatan sementara ia telah menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran ayat 134 135. Dengan menghayati pesan ayat tersebut, mari kita tegaskan kembali bahwa segala aktivitas ibadah kita yang laksanakan hendaknya tidak terjebak pada rutinitas ritual yang kering makna. Sebaliknya, amalia ibadah yang kita laksanakan seharusnya mampu mengaktualisasikan mahasid atau tujuan asasi dan hikmah tasrik di balik setiap pelaksanaan ibadah, yaitu untuk menata dan memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan. Sebab seluruh amal ibadah yang disyariatkan Islam sesungguhnya oleh dan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang dia kerjakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Demikian tingkatan derajat yang diperoleh manusia tergantung amaliyah, sebagaimana juga firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 132.
Ramadan adalah kampus kehidupan manusia. Sukses Ramadan sesungguhnya tidak diukur pada sedang berlangsung, akan tetapi justru dilihat dari 11 bulan yang akan dijalinnya ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun hikmah yang ketiga adalah merupakan sunatullah bila dinamika kehidupan diwarnai dengan susah dan senang, datang dan hilang, peluang dan tantangan, tangis dan tawa, anugerah dan musibah yang acap kali menghiasi perjalanan hidup. Orang bijak menyatakan kehidupan laksana roda berputar, sekali bertengger di atas, waktu lain tergilas di bawah. Kehidupan laksana samudera yang tak pernah sepi dari deburan gelombang. Segala yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang abadi, apalagi yang dapat kita sombongkan. Dalam puasa terkandung puasa ibadah ritual dan sosial sekaligus. Orang yang sedang melaksanakan puasa ketika merasakan lapar dan dahaga, maka pada saat itulah mereka merasakan betapa sulit dan pahitnya kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin apa-apa. Supaya hatinya tergerak dan bangkit menyayangi dan menyantuni. Itulah sebabnya pada akhir Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kita untuk menghadirkan kebahagiaan sesama. Idul Fitri adalah momentum emas untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan kita dengan saling peduli, berbagi dan menghargai, saling merajut silaturahmi, menyapa dan memaafkan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai fitrah dan perbuatan nyata dan perilaku yang mulia. Semoga momentum Idul Fitri ini juga benar-benar mampu mengantarkan tatanan kehidupan masyarakat Margomulyo dan bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai agama, akhlak yang mulia, kebersamaan dan kasih sayang sejahtera, berkeadaban di bawah naungan ridho maghfirah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bersama-sama, menundukkan kepala, mengangkat kedua tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang mendengar rintihan hamba yang lemah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pejuang, para perintis Desa Margomulyo yang telah meninggal menghadap kehadirat-Mu ya Allah, dan dosa keluarga kami. Ampunilah mereka dan tempatkan mereka di tempat yang terbaik yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, sucikan jiwa-jiwa kami dari hasad, dengki dan dendam. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan hati. Engkaulah yang Maha Pencipta dan Pelindungnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaiki hubungan antar kami, rukunkan antar hati kami, bersihkan hati kami dari benih-benih perpecahan, pengkhianatan dan kedengkian. Tunjukkan kami jalan keselamatan, yaitu jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'ada 'idda wa karana nahmaduhu subhanahu anna khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan yusqalu bihadul mizanu fil mahsyar su'ilal kafati wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi syarafil abkhar. Amma ba'd.
Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha fima amarona wangtahu amanaha anhu hadar. Wa lamu anna Allah ta'ala sallallahu nabiyyi kutiban faqala ta'ala inna Allah malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu ni'amihi min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. 5.925.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan infak atau jariah dari Bapak Ibu saudara kaum muslimin sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah, menjadi amal yang baik sehingga kelak menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami di sini selaku pribadi dan keluarga saya mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan kami dan keluarga, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Mudah-mudahan Allah memberikan ampun dan Bapak Ibu hadirin sekalian memberikan maaf kepada kami dan keluarga. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.